Mulai. Bantah. Hai listeners, welcome to Radio Vlogcast, Make make your day sound better. Kali ini di live stream kali ini kita udah kelihatan mau ngapain. Annyeonghaseyo. Di depan kita udah ada mie yang dikenal itu pedas, pedasnya pedas banget dan sering dibuat challenge. Itu mie apa? Samyang. Betul. Ini samyang yang original ya? Iya, yang original. Jadi bukan yang karbo, bukan yang keju. Samyang itu banyak ya kan ininya. Betul. Tapi guys, gue mau cerita dikit guys. Gue spice tolerannya sangatlah buruk. Jadi mau setetes doang pun bumbunya itu gue udah kepedasan banget. Apalagi dari tadi nih harumnya bener-bener yang wah. Tapi rasa samyang tuh enak ya? Enak, karena Iya, pedesnya pedas lagi enak, pedasnya gitu. lagi. Nah, kita bakal makan samyang Sambil challenge bacain cerita-cerita sedih. Jadi tuh di sini udah ada spin wheel yang dimana akan nunjukin kayak pertanyaan-pertanyaan sedih gitu lah. Yes. Dan kita akan ngejawabinnya sambil makan samyang, sambil menderita guys. Betul, jadi daripada kita kelamaan mending langsung mulai gak sih? Langsung aja guys, langsung aja. Aduh, kita bagi-bagi dulu deh samyangnya. Sambil mukbang kali ya, ini vlognya pertama kali makan-makan nih kita nih ya. Di live stream. Di live stream. Di live Ah, kita stream. udah pernah makan emang sebelumnya? Kan konten-konten kita ada yang makan-makan. Oh iya, nggak sih? astaga, masa lupa sih? Aduh. Nonton lah yang Manichan guys ya. Betul. Kita ini bagiin dulu samyangnya, baru kita spin wheel. Nanti akan ditunjukin spin wheelnya. Dapat pertanyaannya apa? Gue udah takut. Terus. Terus. Lu takut apalagi gue? Karena gue tuh selalu cukup dalam makan samyang yang original. Ah, apalagi gue langsung mencret gila kalau makan samyang men. Enggak dong. Berak gue tuh langsung kayak Lu takut-takut tapi banyak ya. udah segini dulu ya. Oh, segini oke. dulu ya. Oke, segini dulu. Oke. Oke, jadi kita spin wheel. 1, 2, Lihatnya itu udah pedas guys. 3. Tuh. Apa nih? Ini dapatnya. Oh, oke. Hal yang orang lain lakukan yang paling bikin sakit sakit hati. hati. Lo ada gak? Kita makan dulu gak sih? Baru jawab. Iya kan gitu. Sambil nyambil deh sambil jawab sambil ini. Oke.
Kalau Oke. gue sih Apa? Kalau gue sih sambil makan. Oke, belum, masih aman. Aman aja. aman. Masih Aman aja, awal-awal. masih aman, Oke. masih aman. Jadi, gue dulu nih, ya. Iya, lu dulu. Duh, leher lumayan keras nih. Leher, Udah. leher lagi. Jangan kebanyakan bridging. Hal apa yang kok jadi error gue? Hal Bikin apa? gua orang lain lakuin gua paling gua sakit gitu ya. Iya, bikin lu sakit hati. Yang paling bikin gua sakit hati Biar waktu itu adil. gua diselingkuhin, guys. Hmm. Gua pernah diselingkuhin, gua udah sebenarnya hitungannya nggak selingkuh sih, jadi masih PDKT ya istilahnya gitu. Untungnya belum pacaran. Oh, Kalau untungnya. pacaran kan lebih sakit lagi dia diselingkuhin. Ah. Untungnya masih PDKT sekitar 2 bulanan. Hah? Baru mau gua tembak tuh kan. Makan dulu baru ngomong bapaknya. Baru mau gua tembak. Heeh. Tiba-tiba temen gue ngomong kalau dia ini ngelihat cewek yang gue lagi PDKT ini jalan sama orang lain berdua nonton di mall. Dia temen gue satu teater sama mereka. Ya udah lah pegangan tangan apa segala macam. Oke. Nah gue udah berharap gue udah pengen jadi dia pacar gue gitu kan, tapi malah dianya selingkuhin gue. Kalau gue Oke. gitu, kalau lu gimana? Lu tapi kalau di luar pacaran nggak ada lagi? Di luar konteks kayak entah cinta-cintaan atau pacar-pacaran. Pernah ada beberapa sih teman apa segala macam. Cuman yang sakit kan tentunya kalau dalam hubungan percintaan itu menurut gue lebih sakit sih karena gue udah berharap gitu, Sel. Oke. Kalau dari gue sendiri, baju batuk. Aman aja, cerita. Aman tapi batuk. Oke, kalau dari gue, gue apa ya lebih ke omongan orang sih, karena kayak omongan-omongan mereka tuh kadang bikin gue sakit hati gitu lah. Biasanya kalau perbuatan tuh nggak yang gimana-gimana banget. Terus ya ini ada tembok. Jadi kalau misalnya omongan-omongan orang tuh lebih sakit gitu daripada perbuatan-perbuatan mereka. Kayak misalkan mereka ngeraguin entah dari nilai gue atau mungkin dari pekerjaan gue yang dimana gue bisa-bisa aja, tapi kalau misalnya mereka ngomongin kayak misalkan gini, dulu kan gue dipanggil Angel nih, Angel kamu kok kelihatannya males gini ya, terus gue kayak aduh apa sih, gue nggak gitu, lu nggak kenal gue makanya gue sakit hati sendiri begitu. Jadi anggap aja gue ada tembok di sini, jadi gue nggak ngeliat apa-apa di sebelah sini gitu. Ini mie enak kok, enak banget. Gue mau nambah, ntar ya. Jadi udah gitu doang ya? Iya, kalau gue lebih ke omongan orang-orang daripada Jadi perbuatan mereka gitu loh. oke. Jadi kita ntar lagi ya. Betul. Ini boleh minum nggak? Boleh, nggak ada yang nggak bolehin kok. Boleh. Nggak. Gua mau melatih tingkat kepedasan gua mau challenge diri gua. Oke. Biar bisa naik teloran pedasnya. Pelan-pelan aja makannya, pelan-pelan. Oke, lanjut. Next. Kita spin lagi. Dapat apa nih? Aduh, pedes ya. Mulai berasa. Pernah merasa diabaikan? Kalau gue pernah. Karena kalau misalkan gue sama temen-temen gue, itu tuh kadang gue nggak didengerin. Jadi kayak gue nanya sesuatu, misalkan nanya hal yang trivia gitu loh. Kayak misalkan gue lagi sama salah temen gue A lah anggapnya. Gue kalau misalkan gini gimana ya, terus dia diem, terus gue kayak oh mungkin gak dengar kali ya. Nah misalkan kita lagi di jalan terus ngelewatin satu bangunan gitulah, terus gue nanya lagi, itu bangunannya kayaknya bagus tapi udah lama deh nggak dibangun lagi, maksudnya kayak terabaikan. Terus dianya diem aja, gue kayak oh gue sama ini gak didengar ya, jadi itu bikin gue sedih dan gue sakit hati gitu loh. Jadi yaudah deh, berarti emang gue nggak dianggap di dalam lingkungan situ gitu loh. Gue juga pernah kayak gitu, Cel. Tapi kalau gue tuh mikirnya kayak apa suara gue yang kekecilan gitu.
Tapi enggak lah, kan gue ngomongnya kenceng gitu. Lu ngomong kayak gini. Ya gue tuh sekarang. ngomongnya kayak gini, cuman dia kayak sibuk aja. Kayak ngapain nggak dengerin, nggak denger gue atau gimana, gue nggak ngerti gitu. Cuman kalau merasa diabaikan, Hmm, kayaknya mirip-mirip lu sih gue. ya kan? Iya. Kayak tiba-tiba ya udah dilewatin aja bodo amat. Dan dia fokusnya ke yang lain. Iya. Misalnya gue lagi pengen ngobrol sama dia nih, terus dianya malah menalinnya yang lain gitu kan. Jadi Iya. ya udahlah gue diem aja lah dulu gitu. Ya kan terus kayak yang kalau diabain dalam hal-hal lain enggak sih. Sejauh ini cuma teman-teman gue aja bikin gue kecewa, cuman gue masih temenan sama mereka, so friendship is a must. Yes. Oke, next man. Next, kita spin lagi. Di gue mulai berasa pedasnya cuman masih bearable. Oke, next. Apa ketakutan terbesar kamu buat masa depan? Dari lu deh. Gini, Uh, uh. Ketakutan terbesar di masa depan. give me 2 seconds man. Dulu Oke, deh, apa oke. dulu? Gue dulu. Gue tuh takut kalau gue tuh dari dulu gue goalnya gue tuh pengen sukses banget lah. Gue pengennya tuh Ambisi bisa lu kuat. ambisi gue kuat, gue pengen hidup enak, gue pengen bisa beli apapun yang gue mau. Yang gue takutin tuh kayak takutnya gue kurang bekerja keras enough untuk bisa mendapatkan itu gitu loh. Ah, oke. Ya, padahal target gue adalah gue harus lebih sukses dari bokap gue misalnya gitu. Yang jadi patokan sekarang bokap Iya, lu. bokap gue sukses, tapi gue pengen Lebih lebih sukses. lagi gitu Tapi kan. lu kalau di masa sekarang lu udah merasa sukses gak? Kayak dengan pencapaian lu? Jujur, Sedikit-sedikit kan? Sedikit-sedikit. jujur sedikit-sedikit udah berprogres nih. Oke. Cuman menurut gue masih kurang maksimal itu. Ya karena kurang kita maksimal juga itu- masih dalam masa kuliah kan? Iya sih. Gue harus reach potensial yang paling tinggi untuk bisa sukses kan. Oke, Nah gitu. betul. Gue takutnya overthinkingnya kurang kerja keras. Kalau lu gimana? Nah, kalau gue untuk ketakutan masa depan gue di saat ini karena gue masih kuliah ya, jadi goal gue adalah gue lulus. Itu aja. Apalagi kalau misalkan semua maba atau siapapun yang di semester berapapun lah, pasti pengennya gue pengen lulus. Nggak peduli lulus cepat atau lama, yang penting lulus. Tapi kalau gue takutan terbesar gue adalah gue nggak dapet kerjaan. Karena realistis aja. Sebenarnya kerjaan Kerjaan itu kan makin dikit ya lapangan Yes. pekerjaan, so gue takutnya itu. Cuman kalau untuk yang lain-lain mungkin kalau gue meninggal dalam keadaan yang konyol, jadi gue nggak mau. So ya udah gitu aja sih ketakutan gue. Oke. Apakah kita next? Boleh? Maaf ya tadi gue ngunyah dulu. Apa tuh bacain? Menurut kamu, Ah, menurut kamu patah hati terbesar itu kalau kalau apa? Dari Dulu. gue. Kalau gue patah hati terbesar gue ngapain ya? Sebentar Nggak. dulu Elis Res, gue mikir dulu. Patah hati terbesar gue ya udah gue dulu deh, nggak mikir. boleh deh, boleh. Karena gue kelamaan mikir nih. Kan juga lama. Gue udah meler, bentar. Patah hati terbesar gue. Lu dulu deh, nggak usah ngomong lah. Kalau patah hati terbesar gue itu sebenarnya ini bukan patah hati sih, lebih ke kesedihan aja ya kali. Karena gue itu waktu itu pursue buat SBMPTN di 2 tahun yang lalu. Terus kayak gue tuh udah mengharapkan banget gue bisa
nyampe lagi gue bisa dapat univ yang gue mau. Tapi ternyata gue gagal. Padahal di situ gue posisinya adalah linjur. Terus gitu gue juga Terus. posisinya di situ gue linjur dan gue cuman mempersiapkan diri gue 3 bulan kayaknya. Jadi kayak pas gue nggak dapet, gue bener-bener ngurung diri di kamar seminggu, terus gue nangis doang gitulah. Terus sama apa ya, yang terbaru ini salah satu artis Korea tuh kan ada yang meninggal gitu. Terus gue nya karena ya sedih lah, maksudnya gue ngerasa kayak melihat sosok dia di layar kaca tuh baik-baik aja, sama kerja juga kelihatan passionate dan lain-lain, tapi dianya meninggal gitu, jadi gue sedih. Kalau lu apa? Sebenarnya itu ya, gue tuh Jadi gini ya, sebenarnya gue tuh kan lu sedih sampai ngurung diri sendiri di kamar gak keterima SBM kan. Gue tuh sebenarnya juga ngetes loh SBM, SNM juga. SNM juga? Juga, cuman gue tuh karena gue goblok apa gue. Jadi gue emang gak terlalu berharap banyak sih buat keterima gitu. Tapi SBM gimana? Lu kan gue ngetes? tes di UI waktu itu. SBM lu tes juga kan di UI kampus ya? Gue nggak di UI, kan beda-beda. Pokoknya gue tes. Namanya gue nggak berharap banyak. Ya udahlah, yang penting kalau swasta juga nggak apa-apa lah gue kalau gue gitu. Cuman pengalaman gue yang paling apa tadi, menyedihkan ya? Patah hati. Patah hati ya. Patah hati itu Apa? kalau gue tuh ujung-ujungnya percintaan juga sih kalau patah hati. It's okay, kan bikin lu patah hati. Jadi gue sempat, karena gue diselingkuhin lain, gue sempat trauma gitu Cah. Jadi gue gak ingin untuk melanjutkan hubungan lagi dengan para perempuan. Anjir. Bukannya gue mau sama laki-laki ya, maksudnya gue masih trauma gitu loh. Kayak break dulu lah. Iya gitu. Nah itu gara-gara gue trust issue, gue kira semua cewek tuh sama aja gitu. Sama aja lu kayak cewek-cewek. Ya udah deh gitu. Akhirnya gue patah hati, gue agak trauma gitu. Jadi gue gitu doang sih. Udah next. Lu jangan makan langsung dari sini. Gua itu taruh sini. Bagus, pintar. Gila, gue keren banget dah. Satu hal yang paling kamu sesali selama hidup. Gue dulu ya? Boleh ya? Dulu aja. Satu hal yang paling gue sesali dalam hidup gue adalah, gue belum mikir lagi. Kalau gue sebenarnya nggak ada yang gue sesali banget sih. seriously? Karena gue orangnya lumayan optimis. Oh masa? Jadi kalau gue ngelakuin sesuatu salah, ya udahlah gitu. Gue buat keputusan yang salah, tapi gue orangnya bukan tipe yang menyesal terus gitu sih. Menyesali terus. Coba lu dulu deh, gue sambil mikir deh. Kalau gue ya nyesel, maksudnya pada saat itu, cuman setelahnya kayak ya udahlah, itu pelajaran. Oh my god, pas pelajaran. radio aku. Sausat Iya deh, lanjut. putih-putih dari susu. Kalau gue Ya masa dari pedes. Ya udah pedes ya. Ya gue dulu deh. Kalau gue nggak belajar sungguh-sungguh. Again, gue sangat amat bangga dengan Atma Jaya, I love you. Tapi gue masih berharap di universitas yang lain supaya gue bisa jauh dari Jakarta yang sumpek ini. Jadi nggak apa sih sebenarnya. I'm so chill with Atma, I love you again. And Radio, I love you too. So Lo nyesalnya karena gue nggak belajar. Jadi gue harusnya kan bisa dapat univ yang lain gitu loh. Lo karena nggak belajar. Iya, terus yaudah Negeri deh. nggak belajar.
Terus juga gue nyesel kayak kenapa gue harus banyak banget makan. Jadi gue gendut sekarang. Tapi masakan nyokap gue enak. Gue juga gendutan kok. Kan. Tapi masakan nyokap gue enak, sangat amat enak. Jadi gue kayak I eat every day. Ya next aja, gue gak ada yang gue nyesel banget sih soalnya. Karena di hidup lo tidak ada yang disesali. Pedes. Ceritain pengalaman percintaan yang gagal. Oke. Gue atau lo? Lo aja dulu. Jadi, oke. Jadi pengalaman cinta gue yang gagal, gue sempet beberapa kali ya listeners. Gue sempet putus, padahal udah pacaran 2 tahun karena LDR. Dan gue orangnya gak kuat LDR karena gue tuh anaknya physical touch banget. Asik, physical touch abis. Iya kan? Terus yang kedua, gue gagal gebetan. Udah habis. Dikit lagi. Gue gagal gebetan sama lumayan banyak orang karena nggak cocok, tapi gue udah sangat berharap Sama yang tadi yang- gue ceritain itu. Ah. Nah terus kalau yang sekarang untuknya puji Tuhan Yesus, saya menemukan yang terbaik gitu. Kalau Anda bagaimana? Sejauh ini gue lagi nggak take serious about cinta-cintaan. Jadi kalau misalnya yang gagal mungkin yang pernah gue ceritain di live stream sebelum-sebelumnya kali ya. Jadi ya begitulah, kayak gue berusaha duluan loh. terus nyata ditolak sama pihak si cowok, jadi ya udah deh. Selesai. Karena sebenarnya orang tuh kan beda-beda gini. Kalau gue misalnya gue dulu prinsipnya kalau gue masih PDKT, gue nggak mau nih dekat sama cewek lain karena gue pengen jaga perasaan cewek yang gue mau PDKT ini. Walaupun gue masih PDKT gitu hitungannya. Tapi dianya bukan ya. Dianya malah nganggep kalau dekat sama cowok lain itu dan punya HTS itu nggak apa-apa. Fine. Gitu. Nah itu kan salah satu Berarti contoh prinsip yang, lu udah beda sama dia. Nah, kalau udah kayak gitu udah nggak bisa lanjut gitu. Habis. Oke, kita abis nih sampingnya lumayan banyak ya. Kita makan Gue berarti. kenyang. Jadi kita bakal bacain, ini kita bakal bacain, Makan dulu. makan dulu. Jadi kita bakal bacain tentang IG apa tuh? Question box Betul. dari follower IG Radio. Jadi Kemarin itu gue udah ini laptopnya gue sign off dulu. Jadi kemarin gue udah nanya ke IG Radio itu pengalaman sedih apa yang listeners ada atau punya gitu. Dan beberapa listeners udah nanya, aduh bentar gue mau nangis. Please banget. maafkan saya listeners, saya spice tolerannya sangatlah buruk gitu ya. Gimana? Sebentar ya. Oke. Oke. Take over Krista dulu deh. Oke, gue take over ya guys. Pertama ada dari Sibil. Oke. Ini question box-nya Question box-nya. Oh, namanya nggak usah. Oh. Sibil maaf ya, nggak usah namanya, katanya produser. Oke. Dia cerita kalau oke. Maaf ya jadi chaos. Jadi salah satu listeners dia cerita waktu itu anjing dia meninggal. Anjing literally anjing ya, hewan. bukan anjing yang Kata makian bukan. Iya, bukan. Tapi waktu akhir-akhir mau meninggal itu
dia tiba-tiba jadi suka main sama gue, maksudnya sama si Elisabeth ini. Di hari terakhir itu dia nggak mau main dan sembunyi nggak ditemuin harian. Gue beneran nangis sampai pedes banget. Aduh. Intinya Oke, gue lagi. Jadi dia nggak mau main seharian sama si Elisabeth dan nggak ditemuin setelah sembunyi seharian itu. Ternyata udah meninggal ternyata udah meninggal sambil sembunyi di balik pohon. Jadi dia kayak si anjingnya ini nggak mau tahu Elisabeth. Sorry. Jadi si anjingnya nih nggak mau Elisabethnya tahu kalau dia udah pergi. Jadi kayak nggak mau diliatin waktu-waktu terakhirnya gitu lah. Jadi yaudah deh, alhasil anjingnya sembunyi dan ditemuin pas sudah meninggal. Sebenarnya sedih, apalagi untuk apa ya, parents sebutannya, jadi kayak orang tua dari seekor binatang peliharaan gitu. Jadi kan kayak menemukan anjing atau kucing lu tuh sembunyi cuman untuk meninggal dan nggak mau diketahui sama ownernya. jadi ceritanya adalah tadinya ini si anjingnya ini nggak suka main. Bukan nggak suka, Dia kenapa dia memutuskan untuk main sama si Bill ini sih. pada saat dia mau meninggal. Kenapa sebelumnya enggak? Iya sebenarnya biasa aja, Oh, tapi gitu. kan lebih intensif kali ya mainnya, kayak lebih sering main, lebih suka main-mainnya gitu. Gue sendiri punya anjing, listener. Anjing itu emang kalau kita sebut namanya manusia, best friend manusia ya, human best friend ya. Betul. Jadi emang anjing gue juga kalau kemana-mana, gue pulang jingkrak-jingkrak senengan. Kalau gue kemana-mana diikutin, emang anjing itu adalah hewan yang setia. Sampai anjingnya listener sini bisa berpikir kalau dia ini nggak mau ownernya sedih gitu ya. Betul. Jadi dia malah ngumpet ke balik pohon gitu. Emang anjing itu luar biasa, dan untuk listeners ini aku turut berduka cita atas kematian doginya. Oke, next. Kisah sedih lainnya adalah dari salah satu listeners yang sempat, yang juga mungkin K-pop fans kali ya. Dia bilang sedih banget Moonbin Astro tiba-tiba dikabarin meninggal padahal bentar lagi Oh, mau ini- konser di Indonesia. Ini tuh yang lo bilang lo tadi lo sedih itu karena meninggal itu ya. Itu bunuh diri atau karena apa sih? Itu nggak tahu karena nggak dikasih tahu statementnya Oke, sama oke. agensi, jadi kayak entah emang Misterius. meninggal karena Bunuh diri atau antara bunuh diri atau memang sakit atau gimana kan nggak tahu, karena tiba-tiba ditemuin gitu aja di kamar apartemen sama si manajernya. Jadi emang nggak ada yang tahu maksudnya apa, mungkin kecuali dari kalangan keluarga ya, keluarga dan juga orang-orang Oke, berarti agensinya emang nggak mau ini. Tapi Iya. gimana sih emang perasaan lo sama, mungkin ada listeners sini, emang gue kan nggak terlalu suka ke K-pop nih. Kalau dari gue sendiri, gue kan bukan apa ya namanya, gue bukan fans berat siapa namanya si artis ini, Si Moonbin. ya si Moonbin ini. Iya, Tapi karena emang sosok dia nih baik gitu loh untuk di mata para fans maupun non fans yang mungkin pernah ngeliat dia atau nonton stage dia, itu tuh jadi kelihatan gitu loh gimana baiknya dia. Jadi ngerasa kehilangan lah, apalagi usianya bener-bener muda Mudah banget, banget. masih 25-an, 24, lahirnya tahun 98, jadi bener-bener muda Berarti banget. nggak jauh sama kita lah ya, Ya beda 5 tahun. beda 5 tahun. Jadi gitu deh, sangat amat sedih, apalagi belum lagi sama teman-temannya kan juga pasti sedih lah, ditinggal Jadi teman kita turut berduka cita juga ya untuk untuk Moonbin gitu ya. Semoga diterima di sisi Allah. Oke? Apalagi? Sedih banget kalau mikirin mantan tuh balikan sama mantannya. Waduh, Bentar, gue pernah nggak ya? raga, Mantan gue balikan sama mantannya gitu ya? iya, gue rasa nggak pernah, Gue nggak pernah. gue juga nggak pernah. Jadi kita nggak bisa cerita dong. Tapi ada aja gak sih kayak yang masih kontek-kontekan
pernah mantan gue masih kontak-kontakan sama mantannya, terus gue kayak ya udah sebenarnya chill aja karena waktu itu gue nggak masih kecil sih, masih labil gitu. Remaja lah ya. Iya. Kita remaja yang sedang dimabuk Samyang, asmara. yang sedang dimabuk samyang. Jadi kalau gue emang nggak pernah nih kebetulan. Tapi ada beberapa cerita-cerita tuh dari temen gue tuh. Temen lo emang gimana? Ya katanya mantannya padahal ngomongnya ke dia udah nggak mau. Oh jadi temen gue ini gebetan sama cewek. Terus ceweknya ini udah gebetan lama sama dia, malah ceweknya ini balikan sama mantannya gitu. Berarti mirip dong. Lumayan mirip gitu. Cuman gue nggak ngerti rasanya guys, jujur aja gitu. Jadi emang bener-bener udah nyebelin gak sih kalau misalkan lo udah mantan tapi balikan sama mantannya? Jadi buat apa pacaran sama dia? Iya, makanya. Anggapannya pelarian gak sih? Ya kan, jadi kayak pelarian banget kalau untuk tiba-tiba balik lagi sama mantan. Yang penting diurusin dulu itu hubungan sama si mantan, dibenerin dulu, baru deh Yes. pacaran. Gitu, apakah betul? Betul sekali. Betul. Next, Jadi satu lagi kali ya. magic banget nih susu ya. Gue tadi kepedesan banget langsung hilang minumnya, gila. Oke, kayaknya udah cukup 3 aja. Satu lagi tidak perlu. Segitu yang dari question box di listeners. Sebenarnya ada banyak, tapi kita nggak cukup waktunya untuk untuk ngebacain semuanya. Tapi mungkin di next kesempatan. Next kesempatan kita akan bacain lagi kalau misalnya ada question box lagi. Question box-nya tadi lumayan menarik lah ya, karena yang menurut gue paling menarik tuh anjing itu. Sama gue juga Anjing itu sangatlah terharu gue, beneran gue terharu banget. Apalagi lu juga punya anjing. Gue punya anjing, gue ngerti tuh anjing tuh kayak gimana gitu. Gue terharu banget. Kena gitu. Oke. Udah mungkin segini dulu sesi pertama kita ya. Tuh, kita udah makan samyang dan itu Kita makan pedes samyang banget. dan saat tapi gue nggak sampai parah karena makannya cuma sedikit. Tapi enak, beneran enak. Jadi jangan lupa untuk dicoba. Yes, samyang itu emang enak, tapi buat gue emang agak kepedesan gitu, emang gak toleran gue. Tapi enak. Apalagi lu sampai udah minum susu. Bahkan minum gue udah sisa sedikit. Yaudah. Oke guys, nanti kita bakal lanjut lagi. Jam berapa? Kita bakal break dulu 10 break dulu menit. 10 menit. Nah, Habis break itu kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Yes. Jangan lupa ya listeners nonton lagi ya. Betul, jangan kabur kemana-mana. Bye-bye. Bye-bye. 5, 6. Halo, perkenalan diri dulu dong. Hai, nama aku Raisa. Aku JJ. Kok aku sih gue JJ? Oke, zodiaknya apa nih? Apa ya? Cancer. No, cancel. Kalau gue si pemanah itu loh, tau nggak? Apa? Sagittarius. Jadi kita bakal main tabok, yaitu tabok, yaitu tebak isi box. Sebelum mulai bisa ditutup dulu ya matanya. Oke. Barang pertama dimulai dari 1, 2, 3. Ini masuk. Yuk. 1. Ikut. Panas 2, 3. Oh, tahu. 5, Apa ini? 6, Oke. 7, 8, 9, 10. Oke, udah ya. Dah. Hitungan ketiga langsung tebak bareng-bareng. Iya. 1, 2, 3. Squishy. Spesifik dong, squishy bentuk apa? Nggak boleh beda lagi. Bisa ngeliat? Telur ya, telur. Apa masuk telur? Bebek. Oke, bebek jawabannya. Squishy bebek. Kalian siapa tuh? Oke, barang kedua boleh masukin dari sekarang. 1, 2, 3. 5,
barang hidup ya. Jadi silakan ditebak dalam waktu 10 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Raisa pegang Raisa. 8. Ayo. 9. 9. Oke, udah nemu ya? Udah. Hitungan 1, 2, 3. Jawabannya adalah sisi. Waktu tebak 10 detik. Dimulai dari sekarang. Masukin 1, 2, ayo. Hello listeners, Radio lagi mengadakan lomba Bright Star Announcer 2023 yang akan dibuka pada tanggal 13 Maret sampai dengan 26 Maret 2023. Nah, acara Bright Star Announcer ini akan ditutup oleh seminar dan pastinya kita mengundang nih penyiar ternama yaitu Bella Asfarita dan Atar Alikwan. jangan lupa daftar ya dan sampai terlewat. Dadah. 4, 5, Dah. 6, 7, 8, 9, 10. Kan easy ya teman-teman. Oke. Hitungan ketiga ditebak bareng-bareng. 1, 2, 3. Brush. Jawabannya brush. Jadi poinnya selanjutnya bisa mulai dimasukin tangannya mulai dari sekarang. 1, 2, Ih, apaan? 3, 4. 6, Boleh coba itu? oh boleh 8, 9, 10. Udah ya, waktu nebaknya udah ya. Ya. Gimana nama dia? 1, 2, 3. Menipi. Betul. Boleh mulai ditebak dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3, Oke, barang selanjutnya boleh masukin dari sekarang. Bukan itunya, bukan itunya. Oh, bukan itunya. Iya. Kaget gua. 5, 4, 3. Apa ya? 3 boleh dimakan. Ya, boleh dimakan karena wanginya menyengat. 1, 2, 3. Sanitizer. Ya, Coba dijilat nih. coba taruh di badan, apakah dia berbusa? Apa dia nggak Oh ini berbusa? mah lotion ya? Lotion. Oke, lotion kita kunci ya. Oh, lotion. Jawabannya adalah shampoo. Oke, udah selesai. Boleh buka? Pemenangnya adalah Jeje. Satu kata dua kata-kata dari pemenang kita hari ini Kak Jeje. Kurang menantang sih. Aduh, mungkin jangan main lagi ya. Kenapa tiba-tiba cadel anjir? Zodiaknya setengah-setengah. Prioritasnya apa? Belajar. Halo, kenalan diri dulu dong. Kenapa tiba-tiba cadel anjir? Perkenalan diri. Halo semuanya, kenalin nama gue Karel, gue dari Angkatan 22, jurusan Ilmu Komunikasi di Atmajaya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tia. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 di Atmajaya Semanggi. Halo, perkenalkan nama saya
Gregorius. Saya di sini sebagai mahasiswa ya. Saya angkatan 2022. Oke. Zodiaknya apa nih kalau boleh tahu? Zodiak gua Aries. Wih. Zodiaknya setengah-setengah. Setengah Taurus, setengah Aries. Iya, karena tuh tanggal 20 April banyak yang bilang aku Aries, tapi berdasarkan di Google aku Taurus gitu. Makanya kepribadiannya double juga. Zodiak saya kayaknya sama aja sih, bintang-bintang itu ya. Aries. Pernah lah. Ngapain mandi? Orang malamnya masih bersih. Oh iya benar. Setiap hari nggak mandi berarti? Ya seminggu 3 kali lah, paling gitu kan. Gak pernah, aku selalu mandi kalau ke kampus. Sama aja kayak kakak. Semua cowok kayaknya gitu ya. Prioritasnya apa? Belajar. Apaan tuh? Apaan tuh? Anak BSD tuh. Apa? Anak BSD harus mandi. Gue BSD. Oh pantas. Gue BSD. Pernah, bahkan waktu pertama kali aku kampus makannya bakmi Toto for the first time itu. Pertama kali. Rekomendasi menu. Iya, yang paling murah bakmi. Bakmi babi, paling murah dan paling enak. Oke. Iya. Nah, tapi nggak sadar mungkin ya. Soalnya siapa? Yang penting gue makan gitu. Ya coba. Sering malah, sering. Dosennya siapa? Banyak dong. Masa disebut namanya? Pokoknya kemarin ngasih nilai UAS 55. Tidak pernah. Tidak pernah. Itu nggak mau apa takut? Lebih tepatnya nanti jadi nggak fokus saat belajar. Oh iya pernah. Kan perlu energi belajar itu kan. Dosennya kalau ya pokoknya itulah. Ada Pak Hartoko namanya, Pak Hartoko dari ekonomi maaf ya. Oke. Kalau ganti jadi online tetap ada. Ada dong. Oh ya udah berarti nggak pernah. Atma Jaya taat berarti ya. Nggak pernah, pasti selalu ada. Apalagi kelas offline atau kelas online, Oke. pasti selalu ada. Mantap. Kelas apa? Oke. Tahu nggak? Waktu itu periode sebelumnya lagi. Waktu itu lagi kelas kayak namanya makro. Nah, kan KW itu tinggi ya. Rebutan cliff ya. Dari Bogor saya sampai tidak ada kelas. Oke. Keren. Habis itu langsung balik lagi. Enggak dong, nongkrong lah, ngapain balik lagi nggak? Oh ya sering. Aduh, sangat keren banget ya Karen ini. Nggak pernah, pasti selalu. Gak bisa nih. Nggak pernah, selalu karena mama minta tolong fotoin kalau udah sampai kampus, jadi Jadi nggak bisa bohong. nggak bisa bohong. Ada pesan-pesan untuk mama? Thank you mama. Lu nggak tahu kan kalau ada mama lu di sini, kita makan. Oh jadi mama. Iya. Pernah atau nggak pernah nih? Ya. Masa dilanjut ya. Iya. Bawa bantal bahkan. Nggak pernah, karena kalau kuliah offline pasti selalu barang bawaannya laptop, tempat pensil itu pasti selalu. Lengkap Nggak semua dibawa ya? lengkap semua. Jaket alma mater itu dibawa juga. Bangga Atma. Pernah. Nggak bawa apa-apa cuma di semuanya minjem teman ya?
Iya, keadaannya waktu itu habis syuting kayaknya. Jadi dari lokasi langsung ya udahlah, yang penting absen lah. Ya, gitu. Hai listeners, balik lagi. Setelah break, Yes. setelah makan samyang dan Yes. juga pedes-pedesan, kali ini kita ada sama produser. Di sini produser kita akan bantuin kita dalam sedikit hal. Emang mau ngapain abis ini? Sedikit atau sedikit? Sedikit. Kayaknya di apa-apain nih gue nih. Enggak Terus, akan. Terus kita mau ngapain? Kita tuh mau spin wheel lagi kayak tadi, tapi bedanya di sini waktu kita ngejawab spin wheel-nya itu kalau kita telat kita bakal dikasih punishment. Ya, kasih bedak. Betul. Jadi bedaknya kalau bakal ditaruh di muka. Tuh, jadi harus cepet-cepetan ngejawab pertanyaannya. Otak gue lama lagi jalannya. Yaudah, Salah, cepet lah. yuk gas. Oke. Oke, untuk pertanyaan pertama kita spin wheel. Ini announcernya nggak ada yang boleh lihat ya spin wheelnya, jadi bakal aku bacain. Oke. Pertanyaan pertama. Suku asli Australia adalah 3, 2. Aborigin. Countdown dulu. Oh belum. Belum. 3, 2, 1. Aborigin. Oke, bener. 1 poin buat Oke. Kristo. Aduh, kena baju lagi. Please dong, jangan gue dong, Iya, bajunya nggak, dong. nggak, Gue mau nggak. ke ini nih. Sorry banget. Gini aja dong, gini. Beli lagi, beli. Enggak dong, enggak dong, nanti bisa dicuci. Oke. Oke. 1 poin untuk Kristo ya. Aman aja gue mah. Oke. Gak apa-apa, Gimana gak ini? apa-apa. Pakai tangan aja ya. Iya, Biar gak itu. Taruh di Oke. meja. Oke. Taruh meja aja. Taruh meja aja. Tapi kalian gak boleh ngintip ya. Oke, fine. Untuk yang question Dibalik. kedua. Susah ini gak sih ya? Apa? Berapa banyak kaki laba-laba? 3, 2, 1. 16. Gue 8. Gue 16. Nggak sampai dong. Mana ada laba-laba kakinya 18. Ya udah terima aja dulu. Jawabannya yang benar 8 ya guys. Udah kali lipat. Untuk pertanyaan ke 3. Spin wheel lagi guys. Oke. Apa? Sebutkan 3 hewan mamalia. 3, 2, 1. Sapi, Lumba-lumba. kerbau, lumba-lumba. Tapi itu benar sih guys, dua-duanya. Jadi dua-duanya bisa dapat poin ya. Oke. Karena mereka jawabnya benar. Oke. Oke. Aman. Kan cepet-cepetan ya. Next question lagi. Tadi berarti poinnya baru berapa? Berarti Dua. baru Sama-sama. Sama. Sama 2 ya? dua. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Planet kedua terdekat dari matahari adalah 3, Planet kedua. 2, 1. Mars. Hah? Jupiter. Apa sih? Bulan. Bulan bukan planet. Tunggu. Nyerah? Bentar. Nggak, belum. Paling dekat ke matahari ya? Iya, kedua. Saturnus deh. Gua. Bukan. Gue lupa lagi ya. Ayo. Gue ingetnya ketiga sama ke 1, keduanya Gua gue udah lupa. lupa. Gua udah lupa semua.
Yang pertama kan Merkurius, yang keduanya Pluto. Pluto bukan planet, bodoh. Yang Simon kedua, gue mau ngomong tapi gue tak salah. Udah dong. Venus. Udah dong, close dong. Lama banget. Berarti nggak ada yang jawab nih. Gue Saturnus deh. Venus. Jawab final answer apa? Apanya? Jawaban finalnya apa? Saturnus, masa? Venus. Venus. Ini Iya, gue Saturnus. Saturnus. Iya. Yang benar adalah Venus, guys. Oke. Berarti Gak salah. udah berapa poinnya, Cela? 3-2. 3. Kristo berarti Santai aja. 2. Mama. Masih Bisa 2, guys. gua. It's okay. Tenang aja. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gue nggak boleh lihat ya? Nggak boleh. Oke. Dia kena baju. Oke. Binatang selanjutnya. Apa nih pertanyaannya? Binatang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah hewan apa yang hanya ada di Indonesia dan binatang khas Indonesia. 3, 2, 1. Harimau Sumatera. Kenapa gue telat mulu? Badak bercula 1. Jawaban kedua apa? Badak bercula 1. Dua-duanya salah, guys. Harimau Sumatera cuma ada di Sumatera ya? Enggak. Iya. Enggak. Harimau lainnya Bengal, Siberian. Mana ada harimau Sumatera di negara lain? Ada. Khas Indonesia. Ya harimau Sumatera. Jawabannya adalah komodo. Oh iya ya. Kan komodo diimpor-impor juga. Gak mau kena baju. Oke. Fuck man. Pertanyaan Selanjutnya. selanjutnya. Berapa tadi? Berarti poinnya masih sama ya, guys? 3-2. 3-2. Oke. Oke, gue udah takut sih sebenarnya, cuman ini juga bedaknya kena baju. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah Jangan telat, jangan telat. provinsi Indonesia saat ini berjumlah 3, Gue nggak tahu. 1. 38. Betul. Nah. Kali ini gue cepat. Padahal aku itu abis ini mau ngedet gitu kan. Malah kayak gini Kita gitu kan. Kalau gitu kita bikin Kristo yang makin aja nih ya, dia mau nonton guys abis ini. Iya, kalau saya kan bisa pulang kan. Asu. Pertanyaan saya dulu ya. Rempo. Ntar pacar aku, ih jelek banget gitu, gimana? Tanggung jawab loh. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ini udah guys, lupa dihapus. Tinggal 3 pertanyaan lagi nih, siapa yang menang? Gue lah yang menang. Gak boleh Kristo. Oke. Apa? Di lagu Balonku yang meletus adalah balon berwarna 3. Balonku 2, ada 5. 1. Hijau. Oke guys, Lama Kristo, lama banget. Di awal lu cepat. Ye, 5-2. Gue akan udah ketahuan gak sih pemenangnya? Udah lah. Sisa 2 pertanyaan kan? Ini masih ada 2 pertanyaan nih, lo bisa nyusul. Bisa. Aman. Dia nyusul juga kalah. Oke. Apa lagi nih? Oke. Siapa Menteri Pendidikan saat ini? 3, 2, 1. Anies Baswedan. Ngaco. Menteri Pendidikan itu yang punya Gojek. Yang punya Gojek namanya itu Nadim Itu mau Freddy. Nadim Makarim. Siapa itu? Nadiem Makarim. Gue duluan. Gua Makarimnya. Apa sih orang Kan gue? lengkapnya. Lalu kan Gue. Nadiman. Lah gua kan nggak bisa. Gue. Nggak bisa. Gue yang Nggak nebak. bisa kayak gitu, nggak bisa. Itu nggak adil namanya kayak gitu. Dia gimana nih? Gue udah bilang yang punya Gojek, gue bilang Nadiem Makarim. Ya kan gue memikir, gue yang juga yang nyebut Nadim duluan, habis itu tiba-tiba Nadim Enggak. terus habis itu gue yang ngomong Enggak. Nadim Makarim. Enggak. Gue. Kan yang nyebut gua, yang nyebut Gue? namanya kan gua semua. Yang Lah. terakhir kan gua. Gue? Yang
Lah, lo kan cuma nyebutnya Nadim, gue bilang Nadim Gue ada Nadiem Makarim ya. Udah, nggak bisa. Sorry Cela, tapi Kristo It's okay. dapat 1 poin. Aman aja. Oke, penonton terakhir ini. Apakah Kristo menyusul atau Cela yang bakal menang? Gue lah, udah pasti gue. Kita lihat ya. Oh ini gua ngapain di spin lagi? Sorry guys. Pelukis yang menggambar Mona Lisa adalah 3, 2, 1. Leonardo DiCaprio. Apa sih bodoh? Da Vinci. Betul. Kristo menang. Gak apa-apa, gue tetap yang menang. Oke guys. Gue menang ya berarti. Berarti totalnya Cela dapat 5 5 still. Lah gue? poin. 4. Bukannya gue 5. Enggak sih? Bebe banget, enggak 5 dong gue. 4. 5 dari mana? 5 dong. 5 dong. Apa 5? Apa aja? Karena kan Dia tadi 5 dia apa? terakhir Nadim sama yang ini kan. Itu 2. Terus? Terakhir Dua. sebelumnya terakhir. Yang sebelumnya? Aduh. Berarti pertanyaannya nggak Gak imbang ada. nih. 4. Dia 4. Iya berarti Cela 5, Kristo 4 guys. Berarti pemenangnya adalah Cela. Makanya kan lu mau nyusul seberapa gimana pun juga tetap aja gue yang menang. Closing. Oke, guys. Orangnya ngambek. Segitu aja ya permainan kita hari ini. Jadi kita hari ini emang bercanda-bercanda geblek begini ya. Udah inian semua nih, bedakan semua. Tadi But it was kepedesan. fun. Seru lah ya. Iyalah, seru lah. Seru abis. Oke, mungkin segitu aja guys dari kita di live stream kali ini ya. See you, listeners, in the next vlog ya. Oh iya. Cina agak nunduk. Lu jahat banget. Cin, Enggak Cin. lah.